lagi di hari ini kita sudah masuki tahun pembelajaran baru, tahun baru, materi baru, bukunya tapi buku materinya lama loh ya, bukunya lama, materi baru, bab baru, ya semuanya baru. Oke, karena ini adalah awal tahun pembelajaran 2002 semester 2. Nah, yuk, siapa yang tadi malam sampai larut ya, atau kemarin malam sampai larut pas tanggal 1 ya, pas masuk ke tahun baru, siapa yang dulu sampai larut malam? Ada banyak ya, ada juga. Ada. Oke. Nah, sebelum kita belajar masuk ke materi kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas anugerah Kau berikan bagi kami akan memulai pembelajaran kami, berkati kami, pimpin kami dari awal hingga akhir dalam tahun Salia. Amin. Nah, kita akan belajar mengenai bersyukurlah senantiasa. Materi bab 6 semester 2 itu adalah bersyukurlah senantiasa. Bersyukur itu adalah kegiatan kita atau ibadah kita yang setiap hari bisa kita lakukan, dimanapun kita lakukan, kapanpun dan dimanapun itu bisa kita lakukan. Itu adalah ibadah yang setiap saat kita lakukan, itu adalah bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Ya karena Tuhan sudah memberi kita nafas, kehidupan, kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, terus kondisi daya tahan tubuh kita dapat berpergian kemanapun kita, perlindungan, Tuhan beri perlindungan, Tuhan beri hikmat, Tuhan berikan kepandaian kepada kita dari kelas TK kecil, TK besar, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah sampai kita nanti SMP, SMA, kuliah, kerja, kita harus bersyukur. Oke. Nah, dari ini kita buka di halaman 60. Salah satu sikap ibadah ya yang seumur hidup kita lakukan adalah bersyukur. Tuhan mengajarkan kita bersyukur dalam segala hal, baik buruk, dimanapun kita berada, dimanapun kita ada aktivitas, terus ada musibah maupun ada berkat, kita harus bersyukur. Mengucap syukur juga bisa kita wujudkan dalam ekspresi kita, perkataan kita, dalam perbuatan kita. Kita harus bersyukur yang positif. Nah, contoh dari sikap yang tidak bersyukur adalah mengeluh. Nah, mengeluh itu yang tidak bersyukur. Terus sambat mengeluh itu sama sih ya. Sambat mengeluh itu sama. Terus putus asa, protes, itu sikap yang negatif semua, itu tidak mengucap syukur, tidak bersyukur intinya. Contohnya dikasih ibu atau ayah uang saku 5.000. Nah, cuma bisa beli apa gitu loh, 5.000 ya, bisa beli es sama jajanan kecil cuma satu. Nah, kalau orang yang nggak bersyukur itu cuma bisa cuma beli apa. Tapi kalau yang bersyukur ya terima kasih Tuhan udah kasih 5.000 bisa buat jajan. Nah, padahal ada orang juga yang dia tidak dikasih uang jajan atau uang saku. Nah, ada yang dapat 5.000 harus bersyukur. Seperti itu. Terus bersyukur adalah sebuah kata yang indah ya, yang indah yang bisa kita ucapkan dari hati kita, dari lidah kita dengan sepenuh hati ya. Terus sesungguhnya tidak ada orang yang bisa merasa bahagia jika tidak ada orang yang bisa mengucap syukur. Kalau orang yang tidak mengucap syukur itu dia pasti tidak bahagia. Tapi kalau orang yang mengucap syukur itu pasti orang yang berbahagia. Bersyukur menerima segala keadaan, bersyukur menerima apapun itu yang baik maupun jelek ya. Bersyukur itu juga menerima segala keadaan saat orang itu terpuruk atau saat orang itu naik. Nah, itu juga bersyukur. Bersyukur itu dengan hati, bersyukur dengan pengucapan mulut kita
Ya, kalau kita bersyukur itu harus kita keluarkan. Bersyukur, terima kasih Tuhan Kau sudah memberi kesehatan. Terima kasih Tuhan Kau sudah memberikan perlindungan ya saat bekerja, saat berjalan, saat melakukan perjalanan luar kota maupun dekat. Tuhan melindungi kita. Nah, terus bersyukur dengan harta benda itu adalah berupa membantu orang. Misalnya tadi yang dikasih uang jajan 5.000, terus ada temannya gak dikasih uang jajan sama sekali, dibagi aja 2.000, 1.000, udah itu udah namanya bersyukur dengan harta benda. Nah, ya saling berbagi, saling membantu. Terus lawan kata dari bersyukur adalah sifat yang atau sikap yang sinenisme. Sinenisme itu adalah lawan katanya bersyukur, adalah memandang segala sesuatu itu yang negatif atau yang rendah. Itu berkebalikan dengan mengucap syukur. Oke. Terus mengapa orang tidak bersyukur? Itu ada sebabnya. Yang pertama, dia tidak puas. Ya, tidak puas itu ya pasti tidak bersyukur. Terus yang kedua, dia disakiti sampai menusuk hati, ya, atau sampai hatinya terluka. Bukan terguras pedang ya, tapi terguras perasaannya. Dia juga tidak mengucap syukur. Terus lupa. Nah, lupa ya. Lupa. Nah, kalau lupa itu ya udah lupa. Tapi bisa diingatkan. Terus hidup bertoleransi pada solusi yang bermasalah. Dia tidak bisa mengucap syukur itu. Pikirannya udah pusing, udah pening, ya tidak ada mengucap syukurnya. Terus gagal, orang yang gagal, orang yang frustasi, itu pasti dia langsung menyesal terus. Itu dia tidak bisa mengucap syukur dengan baik. Terus orang yang angkuh, orang yang sombong banget, ya dia tidak bisa mengucap syukur. Dia mengandalkan kekayaannya, mengandalkan dirinya, mengandalkan orang tuanya. Nah, tapi kita sebagai orang percaya kita tidak boleh seperti itu ya. Oke, benar ya. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus selalu mengucap syukur dimanapun kita, bagaimanapun kita, dengan keadaan apapun kita harus bersyukur kepada Tuhan. Oke. Kegagalan mengucap syukur ini akan membawa kepada kehidupan yang penuh dengan kesusahan. Nah, ingat loh. Tidak boleh kita mengeluh, tidak boleh putus asa. Itu akan membawa dengan yang keadaan yang kesusahan. Tidak boleh ya. Orang yang belajar bersyukur adalah orang yang apa? Yang memiliki pengharapan. Terus orang yang bersungguh-sungguh. Nah, ini juga ada di kitabnya, yaitu adalah kitab Keluaran 15 ayat 1 sampai 21, yaitu menggambarkan tentang bangsa Israel yang tegar tengkuk. Nah, orang yang tegar tengkuk, orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang sambat terus, mengeluh terus, dia tidak pantas mendapatkan hal yang baik atau tanah perjanjian. Yang masuk ke tanah perjanjian itu adalah orang yang anak-anaknya atau cicit-cicitnya dari bangsa Israel yang terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai bersyukur, ya, mengenai bersyukur selalu. Oke, mengenai bersyukur selalu di materi yang bab 6, ya bab 6 yang nomor 15 di halaman 61, 15 berikutnya, yaitu untuk materi besoknya. Nah, sampai di sini tentang pembelajaran kita, materi kita. Tetap semangat, Tuhan memberkati.